Tapi jangan lupa ya, setelah selesai menonton silahkan sampaikan pendapat kalian, masukkan komentar, sentuh tombol subscribe untuk menonton video lanjutannya, dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dalam penayangan video-video selanjutnya, serta share seluas-luasnya. Terima kasih sebelumnya. Matur nuwun saderengipun, hatur nuhun, matur suksma, matur sekalangkong. Baik, para pejuang Nusantara sekalian, ini adalah gambar tentang situasi Kerajaan Campa dengan ibu kota Wijaya ya. Jadi di era sekitar 1100, 1200 itu, bahkan sampai di awal 1300 Masehi, ibu kota Kerajaan Campa itu namanya Wijaya ya, perlu ingat ya. Wijaya adalah ibu kota Kerajaan Campa. Dan perkembangan dinamika politik istana Kerajaan Campa di ibu kota Wijaya yang dimana bangsawan-bangsawan Campa atau bangsawan-bangsawan Wijaya di masa itu, perlu diingat, mereka menganut ajaran Siwa. Wijaya jatuh dikuasai oleh dinasti Yuan Mongol itu tahun 1283 Masehi. Tapi ditaklukkan, bukan ditaklukkan di apa namanya, ditaklukkan, tetapi bangsawan Wijaya atau orang-orang Campa, mereka bernego untuk menjadi sekutu ya, aliansi dari Yuan Mongol. Jadi ketika pada 1285 Masehi, Jaya Simawarman ketiga naik singgasana, dan Kerajaan Campa kemudian secara resmi membayar upeti ke dinasti Yuan. Kemudian perlu kita kaji dalam prasasti Posah di dekat Panduranga pada tahun 1306 disebutkan bahwa Raja Campa Jaya Simawarman III ya, menikahi adik Kertanegara, Tepasi ya. Jadi ada Trah Singasari ataupun Tumapel ataupun Kediri ya. Trah Kertanegara itu ada di Campa, di mana adik dari Kertanegara itu dijadikan ratu oleh Jaya Simawarman ya, namanya Ratu Tepasi. Nah ini menarik kalau kita baca ya di literatur yang ada, bisa dicari dari berbagai sumber, dari berbagai perspektif di internet, yang secara resmi tercatat ataupun dipublikasikan ya, itu Jaya Simawarman itu punya dua ratu, satu dari Jawa Tepasi dan satunya lagi dari Daeviet. Nah, kemudian mereka mempunyai anak ya, Jaya Simawarman mempunyai anak dua ya, ada Ceman sama Cenang ya, yang putra tuh ya anaknya, pangeran-pangerannya. Nah ini cuman memang tidak disebutkan mereka ini keturunan dari ratu yang mana gitu. Tapi karena secara urutan Tepasi lebih duluan daripada yang dari Vietnam ya, kemungkinan besar mungkin itu ya dari ada yang dari Tepasi tuh. Jadi dalam catatan juga ada ketika Cenang ini putra Jaya Simawarman III ketika kalah dari Daeviet itu lari mengungsi ke Jawa di tahun 1318 Masehi. Ya kenapa larinya ke Jawa kan gitu? Ya kemungkinan besar karena di Jawa
itu dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang bisa melindunginya gitu. Juga ada jadi ya karena disitulah kenapa bangsawan Wijaya itu bisa istilahnya apa ya, mempunyai kedudukan istimewa di Jawa ya, karena tadi dari hubungan perkawinan dan juga ya polanya Kertanegara itu. Kalau kita ingat dari catatan yang lain, misalnya dari catatnya bukunya Munos, ketika dia mempersatukan Nusantara itu caranya adalah salah satu politik kawin, kemudian juga mungkin ada negosiasi. Nah itu dimana biasanya pangeran-pangeran yang di daerah-daerah itu ditarik untuk tinggal di keratonnya dia gitu. Nah, jadinya di keratonnya Kertanegara itu ada sekumpulan bangsawan-bangsawan dari kerajaan-kerajaan yang menjadi bagian dari federasi Nusantara. Jadi kayak semacam mungkin kalau sekarang duta besar, ambasador gitu loh. Jadi ada komunitas campak, komunitas bangsawan campak yang berasal dari Wijaya di Jawa. Dan kenapa kemudian Cenang itu mengungsinya ke Jawa, kenapa tidak ke Malaka, kenapa tidak ke Siam atau yang lebih dekat kan, kenapa tidak ke mana gitu ya, kemungkinan besar karena dia mendapatkan perlindungan yang lebih ketika berada di Jawa ya. Kekuasaan yang ada di Jawa itu bisa cara lebih bisa melindungi dia gitu. Nah itu apa, perhubungan, jadi interaksi dengan bangsawan Wijaya dari Campai inilah yang menjadi salah satu kontributor utama runtuhnya Federasi Nusantara Kertanegara ya. Karena ketika bangsawan Wijaya di Campai itu memilih haluan politiknya untuk bersekutu dengan dinasti Yuan, ya akhirnya ujung-ujungnya ya mereka tentu saja akan lebih, cara gravitasi itu lebih condong ke dinasti Yuan, politik dinasti Yuan gitu. Jadi ketika politik dinasti Yuan melakukan suatu kebijakan kebijakan luar negerinya bagaimana, ya mereka ikut di situ. Nah, ini yang jadi mulai gara-gara keruntuhan Federasi Nusantara Kertanegara. Nah, situasi politik Kertanegara kita mulai dari pembacaan prasasti Mula Malurung yang diterbitkan oleh Seminingrat atau Wisnuwardana ya, yang baru ditemukan pada tahun 1975 dan 2001, dan baru dikaji secara serius tahun 2016 oleh Hadi Sidomulyo dalam tesisnya From Kutaraja ya, to Singosari Towards a Revision of the Dynastic History of 13th Century Java. Jadi Pak Hadi Sidomulyo ini sudah memberikan proposal untuk merevisi catatan silsilah dinasti di abad ke-13 berdasarkan prasasti Mula Malurung ya. Kenapa? Karena lempengan-lempengan tembaga Mula Malurung ini memiliki perbedaan-perbedaan dengan para raton dan negara Kertagama. Di situ sebagai contoh memberitakan raja-raja di bawah silsilah yang dari zamannya Kenarok
sampai Seminingrat itu ternyata ada catatan-catatan raja apa, kemudian rajanya siapa, itu berbeda ya. Sebagai contoh, setelah penaklukan oleh Ken Arok itu, yang memerintah di Kediri itu dikatakan itu adalah masih keturunannya kerajaan Raja Kediri sebelumnya, Kertajaya ya. Itu yang di catatan berikutnya apa, di negara Kertagama, Praraton. Tapi Mula Maurung bilang bahwa yang memerintah di Kediri setelah penaklukan adalah Tohjaya. Ya itu makanya berbeda di situ. Itu salah satunya. Kemudian urutan-urutannya, kemudian ada detail-detail raja-raja siapa saja sehingga sampai ke Seminingrat tuh ternyata berbeda. Dan di situ tidak ada cerita berdarah-darah seperti yang diceritakan di Praraton misalkan gitu. Jadi nggak seperti itu ternyata. Dan di Prasis Mula Maurung diberitakan raja-raja di bawah Seminingrat, diantaranya Kertanegara sebagai putra Seminingrat itu diistanakan di Kediri, dan Jaya Ketawang menantu Seminingrat diistanakan di Madiun. Nah, dari sini kita juga bisa dapat membuat interpretasi logis bahwa ternyata Istana Kertanegara berada di Kediri seperti di zaman Tohjaya. Dan ini juga berdampak nanti. Jadi begini, kalau perpindahan istananya perpindahan ibu kota itu wajar terjadi, baik itu di zamannya Sriwijaya, zaman Mataram, juga di zaman Kertanegara, dan zaman Tomata. Jadi perbedaan ibu kota itu biasanya mengikuti di mana istana dari raja terkuat yang dipilih menjadi Maharaja Diraja dari federasi tersebut. Jadi sistemnya federasi ada Maharaja Diraja, di bawahnya ada Maharaja-Maharaja. Karena di zaman Seminingrat itu Kertanegara sudah di Kediri, yaitu secara logis dan wajar di situ dia membangun sarana prasarana, SDM-nya ya, orang-orang kepercayanya, kemudian juga keputrennya, itu sudah terbina ya. Sebagai putra mahkota dia membina itu semua, networkingnya segala macam ya, sarana prasarana, SDM itu sudah terbina di Kediri. Jadi sangat wajar ketika dia sebagai putra mahkota dilantik untuk melanjutkan kemarajaan dirajaan dari Wisnuwardana atau Seminingrat, ya sewajarnya dia beristana, keratonnya ada di Kediri ya. Karena boyongan itu merepotkan, memakan biaya, dan sangat tidak strategis secara politik, karena lingkungan politiknya sudah dia bangun di Kediri. Itu logika yang perlu kita perhatikan. Kemudian di zaman Kertanegara ada prasasti yang perlu juga kita perhatikan tentang ciri corak federasi ya. Jadi negara di zaman Kertanegara itu coraknya federasi, dan ini dapat dilihat dari prasasti ini prasasti dari Arca Amogapasa ya. Arca Amogapasa itu yang di lapik bawahnya itu ada tulisan kawitnya. Kalau di lapik atas itu ada tulisan, tapi bukan dari zaman Kertanegara. Nah, situ disampaikan bahwa Kertanegara itu sebagai Maharaja Diraja yang memberikan hadiah Arca Amogapasa kepada Sri Maharaja. Jadi dari Sri Maharaja Diraja Kertanegara kepada Sri Maharaja Mauli Warmadewa untuk kegembiraan rakyat di bumi Melayu ya. Ini tahun-tahun yang perlu kita catat nih, tahun 1286 Masehi. Ini jauh sebelum
adanya serbuan kerajaan dinasti Yuan Mongol ya, karena serbuannya itu di tahun 1992 ya. Jadi ini 6 tahun sebelum itu ini sudah ada Arca Ambagapasa ini, dan ini sebagai hadiah ya. Artinya apa? Yang namanya ekspedisi Pamalayu itu bukan ekspedisi militer ya, karena ini hadiah gitu. Dan ini jauh sebelum serbuan Mongol. 6 tahun sebelum serbuan Mongol ini sudah ada terbina ya federasinya itu. Yang kemungkinan besar ya ini juga sebenarnya warisan dari zaman Semeningrat bisa jadi ya, karena jadi emang dari zaman Kedatuan Sriwijaya itu kita sifatnya federasi kok, Nusantara itu kerajaan-kerajaannya itu. Nah, kenapa Arca Ambagapasa dipilih sebagai hadiah kegemparan? Ya ini karena keterhubungan sifat utama dari federasi ini yang perlu kita ingat. Sifat utamanya itu kelihatannya memang Buddha ya yang mendominasi ya, kelihatannya seperti itu. Jadi Ambagapasa itu adalah suatu tokoh yang terhubung dengan penjelmaan bodhisattva yang Lokaswara atau Avalokiteswara yang memancarkan pancaran welas asih ya. Itu tadi kembali lagi, ini bukan ekspedisi militer, ini yang menyampaikan hadiah, dan yang disampaikan itu adalah simbol dari Buddha yang memancarkan pancaran welas asih ya. Jadi kalau cerita ekspedisi militer Pamalayu adalah cerita penaklukan militer, itu adalah berita bohong yang dibuat oleh tentu saja musuh-musuh ataupun dinasti berikutnya yang secara ideologi berbeda dengan Kertanegara ya, yang diciptakan oleh yang menghancurkan Kertanegara gitu. Jadi membuat cerita-cerita yang mendiskreditkan tentang federasi di zaman Kertanegara. Jadi Pamalayu itu adalah misi federasi. Mungkin kalau padanannya sekarang mungkin bisa dilihat kayak persekutuan militer di Eropa sana, NATO gitu kan ya. Ya itu seperti itulah kira-kira North Atlantic itu apa ya, itulah persekutuan militer NATO di Eropa, antara Eropa dan Eropa Barat dengan Amerika Serikat itu. Seperti itu, mirip-mirip lah. Atau kalau mau lihat negara-negara federasi, misalnya di Amerika sana kan ada tentara nasionalnya, tapi di masing-masing negara bagian juga ada tentara-tentaranya gitu. Jadi ini salah satu pijakan yang perlu merevisi hafalan kita, bahwa ekspedisi Pamalayu adalah ekspedisi militer persahabatan untuk memperkuat federasi ya. Karena ini hadiah ya, jadi nggak ada peperangan di situ, dan udah jelas kok. Dan ini Arca diterima dengan baik. Kenapa diterima dengan baik? Ya memang satu bagian dari federasi, dan ya tidak ada perselisihan politik di situ. Jadi dari Sri Maharaja Diraja kepada Sri Maharaja, Arca terawat dengan baik. Nah, terus sekarang kita masuk kepada data-data cerita bagaimana proses hancurnya Kertanegara. Ya. Kita lihat di sini ada data bahwa Kertanegara diserbu oleh dinasti Yuan Mongol tahun 1292 Masehi. Nah, yang belum kita lihat adalah dinasti Yuan Mongol itu kalau mau ke Jawa itu harus melintasi lautan ya. Dan itu sangat perlu memahami ini ya, sangat perlu memahami logika pelayaran lintas lautan yang menjadi sarana transportasi utama ya. Karena ada banyak pertanyaan, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat berdasar. Bagaimana mungkin
Ini pertanyaannya, bagaimana mungkin bangsa Mongol yang bermukim di landlocked country, jadi dia berasal dari bangsa yang tidak punya lautan, tengah benua Asia sana, Asia Utara ya. Itu, dan mereka tidak punya tradisi pelayaran di lintas lautan. Kemudian mereka dapat melakukan pelayaran jarak jauh ribuan kilometer ya, dengan sekian puluh ribu pasukan yang dibawa dengan kapal-kapalnya, dan bisa tahu navigasi ke titik pantai Madura yang dituju kan. Gimana bisa gitu loh, mereka nggak punya tradisi itu. Selama ini mereka penaklukan juga itu penaklukan angkatan darat gitu loh, dan mereka itu yang memang paling jago di dunia pada saat itu. Pada kali itu yang mereka yang paling jago strateginya, taktiknya, juga persenjataannya, juga bisa menaklukkan hingga ke Polandia ya kan. Abbasiyah pun dihancurkan oleh mereka ya. Itu angkatan darat ya, dan mereka punya tradisi itu. Nah sekarang menyerbu lintas lautan, nggak ada logikanya. Mereka punya tradisi bisa ya. Mereka nggak punya kemampuan untuk berlayar aja. Mereka kecuali kalau cuma nyebrang doang ya, kayak itu pun juga gagal ketika mereka mau menyerbu Jepang, tinggal nyebrang aja gagal mereka, karena nggak ngerti mungkin, dan gagalnya itu di lautan itu mereka, karena kan mereka nggak ngerti karakter lautnya bagaimana. Nah apalagi yang ini lebih jauh dari nyerbu ke Jepang. Jadi siapa yang sudah sangat berpengalaman melintas dari Laut Champa ke Laut Jawa? Dulu tuh nggak ada Laut Cina Selatan, adanya Laut Champa. Kenapa ada namanya Laut Champa? Karena penguasanya adalah di area laut itu adalah bangsa Champa, yang mereka memang basisnya itu perdagangan ya, perdagangan dan kontrol alur pelayaran di situ. Ya mungkin termasuk juga ada kegiatan-kegiatan bajak laut ya, kayak gitulah. Jadi dipaksa lah kapal-kapal itu untuk mengikuti cara mainnya orang-orang Champa gitu. Maka dikasih nama Laut Champa, karena yang berkuasa di situ adalah orang-orang Champa. Dan memang orang Champa ini yang jago dalam berlayar. Mereka punya angkatan laut yang kuat. Vietnam pun kalang kabut kalau diserbu darat oleh Champa, karena memang Champa jagonya gitu. Jadi ya ini cara logis setelah Champa ditaklukkan oleh Mongol. Nah Champa ditaklukkan Mongol ya lewat angkatan daratnya kan, entah tuh landingnya di mana, mungkin masuknya juga dari utara, terus masuk ke Champa ditaklukkan lah gitu. Kemudian Champa bersekutu dengan dinasti Yuan. Nah karena mungkin mereka melihat pragmatis politik aja lah, ini paling kuat sekarang ini kan Yuan, mending nempel ke Yuan kan gitu. Nah, jadi yang memberikan support, nggak cuma support, bagian dari misi angkatan laut yang menyeberangi Laut Champa dan Laut Jawa adalah angkatan lautnya ataupun tentara-tentara lautnya Champa ya. Orang Mongol nggak bisa, nggak mampu. Nah begitu situasi politiknya, dan ini ya logis-logis saja skenario seperti itu ya. Dan ini belum ada bantahan terhadap logika pelayaran seperti ini gitu. Mongol juga berhitung, tahu mereka ini jauh, ini nggak mungkin dia nyebrang dengan nyebrang ribuan kilometer dengan sekian puluh ribu pasukan. Artinya apa? Mereka mesti tahu navigasi, tahu kapal apa yang harus disiapkan, logistiknya bagaimana. Ya, kita nggak punya tradisi itu ya. Jadi mereka disupport oleh Champa. Penalaran perjalanan pelayaran militer seperti ini penting untuk dimengerti ya, penting untuk dimengerti. Nah, tetapi sayangnya ini kan belum dimasukkan di buku-buku pelajaran gitu, makanya kita perlulah dekonstruksi ini, rekonstruksi catatan-catatan sejarah yang sudah ada ya, cara lebih komprehensif
ya, libatkan semua stakeholder sehingga komplit ya. Kita nggak di sini nggak ada main apa, nggak ada. Stakeholder semua coba dari apa, spesialis apa, dari kepakaran apa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ya kapan, terus bagaimana ini kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini di gambar ya, ini kita perlu mengerti dalam logika pelayaran ini adalah karena waktu itu adalah pelayaran sangat bersandarkan pada layar ya, namanya juga pelayaran layar, jadi sangat mengandalkan pada musim angin ya. Nah, karena kapalnya bergerak dengan berdasarkan angin gitu. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan adalah tentang musim muson. Nah, jadi ketika bulan Oktober sampai Maret, nah ini ada musim tahunan, musim muson itu bulan Oktober hingga Maret itu anginnya bergerak dari arah utara ke selatan. Nah, ini terkait dengan karena suhu di wilayah selatan lebih panas sehingga tekanannya lebih rendah yang di permukaan itu. Nah, anginnya bergeraklah dari utara ke selatan ya, di permukaan laut. Sebaliknya itu pada bulan April September ya, itu angin bergerak dari selatan ke utara. Yang digunakan oleh orang-orang Campak dan Mongol itu mereka menggunakan angin dari arah utara ke selatan, dan mereka pintar banget, dan ini sudah sangat didiskusikan, sangat diprogram, di planning, direncanakan dengan matang tentang rencana penyerbuan ini oleh militer Mongol dan Campak ya. Jadi dari awal Campak udah terlibat ya, cuman mungkin di sini ada kelengahan intel ya, karena mungkin Kertanegara memang sedang sibuk-sibuknya menata federasi dan mungkin terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh bangsawan Campak yang ada di lingkungan Istana Kediri ya, mungkin itu ya, jadi agak lengah di situ sehingga tidak mendapatkan informasi yang tepat guna dan tepat tempoknya gitu loh ya. Bahwa ini ternyata ada pergerakan militer gitu loh di utara sana. Jadi tentang timing ya, jadi tadi sudah sebutkan bahwa musim muson tuh dari anginnya itu bergerak dari utara ke selatan tuh bulan Oktober Maret ya, malah di beberapa tempat misalnya ada catatan kalau sampai Jakarta tuh April gitu ya. Nah, prosesi Camundi itu diterbitkan di zaman Kertanegara, diselesaikan pada 17 April 1292 Masehi. Nah, ini titik tanggal dimana kita mengerti bahwa di tanggal itu belum ada serbuan ya. Serbuannya belum ada di tanggal itu, serbuan Mongol belum ada ya. Karena masih sempat menerbitkan prosesi Camundi. Kemudian ini timing yang sangat diperhitungkan oleh rencana penyerbuan ini. Pasti Mongol juga berkonsultasi dengan Campak, dan Campak juga mensupport dan menjadi bagian. Jadi dibikin timing dengan menggunakan angin muson utara, rombongan tentara Mongol, Campak, tapi sebenarnya mainnya Mongol, tapi angkatan lautnya Campak, tapi angkatan daratnya Mongol. Itu tiba di Madura sekitar bulan Maret April 1292 Masehi. Jadi ini sesaat beberapa minggu atau masih ya beberapa minggu ketika proses Camundi diselesaikan di 17 April 1292 Masehi, tentara Mongol dan tentara Mongol tiba di Madura. Ya, di situ ya nggak cuma Mongol, ada Campaknya juga. Nah, ini yang unsur Campaknya nih yang perlu menjadi catatan tersendiri ya, karena mereka main di dua kaki gitu.
Nah, kemudian pada catatan versi di zamannya Cheng Ho itu diceritakan bahwa pasukan Mongol ketika menyerbu itu kekurangan air. Kekurangan air, mereka karena mereka kan membawa nggak cuma manusia tapi juga kuda-kuda segala macam kan. Nah, mereka butuh air yang banyak lah. Dan ini cocok dengan rekam jejak El Nino selama 1100 tahun ini ya. Ini bisa dicari di internet ya. Jadi kalau kita lihat itu ada kotak warna ungu, itu adalah di tahun sekitar akhir abad 13 ya. Ya 1290 1300. Nah, itu adalah saat-saat salah satu peristiwa El Nino, peristiwa iklim yang memberikan dampak musim kemarau ya, memberikan dampak musim kemarau di Pulau Jawa. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan, tentara Mongol itu tibanya di 1292 atau di awal 1292 di April ataukah di apa dia istilahnya di Oktober 1292. Kalau jawaban saya dengan analisa El Nino ini dan catatan versi, dia tibanya di April karena mereka mengalami musim kemarau sehingga kekurangan air. Jadi di masa kemarau itu pertempuran itulah terjadi. Jadi dari masa April hingga Oktober itu ya mereka cuma punya window ataupun celah untuk bertempur itu sekitar ya itu di masa-masa kemarau itu ya. Jadi pertempuran, penaklukan, nah itu terjadi di bulan April hingga mungkin September itu di ya, pertempuran itu terjadi. Jadi pertempuran terjadi pada bulan-bulan kemarau, masa southwest monsoon gitu kan. Jadi di masa angin itu bergerak dari selatan ke utara. Ini penting nih. Jadi memang timingnya dibikin pada saat-saat akhir muson utara itu selesai, pas mepet pasukan mereka mendarat. Ini terjadi secara mengejutkan sehingga pertemuan terjadi itu pada saat muson selatan, angin bergerak dari selatan ke utara. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita kaitkan dengan tentang tadi acara Mogapasa dengan ini ekspedisi damai Pamalayu, ya memang pasukan-pasukan Kertanegara atau pasukan-pasukan kita itu banyak disebar di Nusantara kan gitu. Nah, salah satunya mungkin yang besar itu ada di Sumatera. Ketika angin muson dari selatan utara, mereka tidak bisa berlayar ke Jawa, nggak bisa. Itu kenapa diambil pertempuran di bulan April hingga September. Windowsnya di situ mereka ambil dengan risiko kemarau ya. Ya mereka mungkin nggak perlu ini, mungkin mereka nggak juga tentang kemarau ini mereka juga nggak terlalu mungkin menjadi pertimbangan berikutnya gitu loh. Karena mereka berpikir kalau mereka bertempur pada saat angin utara ke selatan, maka tentara-tentara dari Sumatera akan tiba dengan waktunya untuk membantu penguatan di Kediri, yaitu dengan angkatan lautnya ya. Nah ini ya itulah strategi militer. Nah, jadi di zaman itu Kertanegara tidak bisa mendapatkan bantuan dari tentaranya yang ada di Sumatera karena arah anginnya tidak mendukung. Dan karena mereka juga terkejut ya, Kertanegara terkejut, kemudian artinya ini dadakan nih, maksudnya tergagap gitu ya, mereka sangat sibuk
persiapan militer ataupun terjadi pertempuran. Jadi nggak ada itu yang namanya kata negara pesta nggak ada. Itu cerita siapa? Nggak tahu lah. Itu makanya cerita, makanya kalau udah bias politik itu kita mesti waspada. Dengan logikanya kita udah masuk, oh ya, dengan logika pelajar ini, oh ya, itu nggak sempat cerita pesta. Apalagi kalau kita menilik salah satu tanggal yang disakralkan di tahun Jawa itu adalah ketika solstice selatan ya. Solstice selatan itu terjadi sekitar bulan Juni ya, karena pada saat itu adalah malam terpanjang. Malam terpanjang. Nah, itu ritual-ritual ataupun upacara-upacara agama itu banyak menggunakan momen itu. Dan juga tahun Jawa itu tahun barunya itu adalah pada masa solstice selatan, itu 21 Juni, 22 Juni sekitar itu. Nah jadi ini penting ya, ini kita coba, ini kita pahami lagi, kita mengerti lagi bahwa cerita sejarah itu nggak bisa nongol begitu aja tanpa ada sandaran-sandaran peristiwa alamnya atau peristiwa lingkungan geografinya. Karena membuat perencanaan militer itu yang matang itu ya pasti dia juga akan mempertimbangkan lokasi-lokasinya. Jadi pembelian waktu tiba di bulan April lah, di bulan April itu adalah perhitungan yang cerdik ya. Karena dengan demikian ada waktu 6 bulan Kertanegara bertempur tanpa dapat bala bantuan dari pasukan yang ada di Sumatera ya. Karena angin musuhnya bergerak dari selatan ke utara gitu. Ini sudah ya, itulah. Kemudian proses penaklukan oleh dinasti Yuan Mongol yang disokong dengan campak gitu. Ini udah terang-terang aja disokong dengan campak, karena mereka nggak bisa melintas lautan tanpa bantuan pakar pelayaran ataupun angkatan lautnya campak ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena ibu kotanya sudah didudukin. Dan memang campak dengan bangsawan Wijaya memang sudah memilih untuk bersekutu dengan dinasti Yuan. Mongol, dinasti Yuan itu divisi tentaranya terdiri dari gabungan tentara-tentara dari persekutuan Mongol yang tersebar dari Eropa Timur hingga Cina. Juga pada gilirannya juga campak juga gitu kan, terutama angkatan laut campak ya. Salah satu mercenary dinasti Yuan ataupun tentara bayaran dari dinasti Yuan berasal dari Turan Hun, Hungaria sana ya. Dan cara tidak kebetulan juga ada nama Turen berada di selatan Malang. Dan bendera dari kelompok tentara yang dari Hungaria itu Turen, itu benderanya adalah merah putih. Bisa lihat di gambar ya. Nah, jadi ceritanya ketika pada tahun 1283 tentara Kublai Khan menduduki Wijaya ya. Dan pada 1285 Indra Warman V mengirim duta besar ke dinasti Yuan kan gitu. Ini bapaknya Sri Jaya Warman ya. Jadi mengirim duta besar itu artinya apa? Ya udah, dia menyatakan takluk dan memberikan upeti sebagai vasal kepada dinasti Yuan. 1292 Masehi tadi sudah disampaikan. Jadi angkatan laut Campa itu mengantarkan angkatan darat Mongol dan tentara dari Turen, tentara bayaran dari Turen ini, tentara Mongol ini dengan bendera merah putihnya bercokol di Madura ya, sebagai landasan untuk penaklukan Kediri ya. Jadi ingat ya, keraton Kadagara itu adanya di Kediri. Dan juga ada catatan juga ya, memang Kediri terkenal dengan tahunya kan. Tapi tahu siapa yang mengenal tahu adalah ya dari tentara Mongol ini ya. Ya tentara Mongol kan ada yang dari macam-macam lah mereka itu, termasuk yang dari Cina gitu kan. Nah, mereka ini yang memperkenalkan tradisi tahu di Kediri. Nah,
Kertanegara mangkat. Jadi Kertanegara mangkat dan terjadi persaingan. Jadi di tahun 1292 Masehi itu terjadi kericuhan politik dan militer di Jawa. Di saat itu Kertanegara mangkat. Nggak tahu nih gimana mangkatnya. Yang jelas bukan dari pesta-pesta yang diserbu, bukan. Nggak ada pesta-pesta, nggak sempat pesta. Jadi Kertanegara mangkat. Nah, setelah mangkat terjadi persaingan antara Jaya Ketawang, jadi dari Trah Seminingrat, dengan bangsawan Wijaya, Trah Campa dari jalur Ratu Tepasi, juga dengan ya perwakilan ataupun duta besar ataupun duta-duta dari Campa yang ada di Keraton Kediri. Nah, terjadi kericuan, persaingan, kemudian ternyata itu dimenangkan oleh Trah Campa yang berasal dari Wijaya. Dengan ya tentu saja mereka bisa menang karena mereka juga punya dukungan ya, dukungan dari dinasti Yuan, dari Mongo gitu. Sementara Jaya Ketawang ya kerepotan banget karena tentara yang dari Sumatera terhalang oleh angin pelayaran, tidak bisa belayar ke Jawa. Nah, setelah bangsawan Wijaya menguasai, nah, itulah kenapa kemudian ya akhirnya tradisi Wijaya itulah yang diterapkan, sistem Wijaya itulah yang diterapkan. Itulah kenapa Cenang atau bisa dikatakan Jaya Suwarman kelima ya gitu. Tapi yang dicatat tuh dia Cenang ya, Cenang lariknya ke Jawa 1308 Masehi setelah kalah dari Daeviet. Jadi Cenang itu pernah menjadi raja Campa, tapi itu Campa udah terdesak ya, terdesak oleh Daeviet. Jadi ternyata juga Ming ini juga bermain juga gitu loh. Di sisi lain juga dia maksudnya nanti itu lain cerita. Jadi maksudnya gini, tentara Campa itu banyak yang diinvestasikan ke Jawa. Jadi itu kenapa juga mereka kerepotan akhirnya untuk menghadapi serbuan dari Vietnam, dari Daeviet juga tahu itu. Kemudian entah gimana ceritanya juga Campa ini mungkin atau Wijaya, bangsawan Wijaya itu ya mungkin sudah merasa nyaman di Jawa, lebih melihat ada potensi berkembang di Jawa, ya mungkin mereka lebih mementingkan untuk investasi militer di Jawa, bersekutu dengan dinasti Yuan gitu kan. Benar ada sumber ya, sumber-sumber juga dari luar negeri ya. Ini kita bisa lihat gambarnya, penaklukan Kertanegara 1292 Masehi. Nah ini gambar timeline ini bisa dicari di internet. Di situ nanti juga akan ini saya dapatnya di Pinterest ya. Pinterest itu nggak cuma Yuan dinasti, juga ada Tang, ada Song, ada Ming, ya banyak timeline dari dinasti Cina di situ. Nggak cuma ini. Nah, kemudian ini dari catatan Faisi ya, ini yang sebelah kanan itu, yang dicuplik oleh buku of Palm Wine, Women and War, halaman 80, sampaikan adanya penaklukan kepada seorang raja Jawa, yang kemudian raja tersebut diampuni lalu dilantik ulang oleh Mongo. Ya. Siapa yang raja Jawa yang diakui oleh dinasti Yuan Mongo? Ya tak lain dan tak bukan ya tentu saja bangsawan Wijaya kan gitu. Jadi ini peristiwanya paralel ini. Jadi pertempuran. Ketika tentara Mongol nyampe di Kediri, jadi artinya gini, pertempuran itu dari Madura pantai terus masuk ke pedalaman, itu tentara Mongol bergerak terus ya. Tapi secara paralel juga di Keraton Kediri diolah politiknya, sehingga entah bagaimana kemudian
Raja Kertanegara mangkat. Kemudian terjadi persaingan yang akhirnya persaingan itu dimenangkan oleh, dan ternyata dimenangkan oleh bangsa Wijaya, sehingga ketika tentara Mongol masuk ke Keraton Kediri, di situ yang sudah menjadi raja bukan Kertanegara lagi, tetapi adalah bangsawan Wijaya. Kenapa begitu? Karena ada kalimat dilantik ulang, gitu loh. Nah, jadi bukan Mongol mengganti raja di situ, enggak, dilantik ulang. Karena raja yang jadi bangsa Wijaya ini membuat suatu konsensi ataupun perjanjian, dan juga dia pasti juga memperkenalkan dirinya sebagai orang Wijaya gitu kan, dari bangsa Wijaya juga gitu loh. Tapi ya pasti itu sudah ada perjanjiannya kan gitu, termasuk yang sudah dirancang dari waktu dari zaman di kota Wijaya di utara sana. Jadi semuanya ini sudah diatur sedemikian rupa sesuai rencana gitu loh. Ya, jadi ya tentu saja tidak ada makan siang gratis ataupun pengampunan gratis ya, atau dalam tanda kutip memang sudah sesuai rencana gitu kan. Jadi perjanjiannya itu dari sini adalah bangsa Wijaya dilantik ulang, tetapi tentara Mongol bercokol di Jawa. Nanti ada bisa disampaikan ya bukti-buktinya juga. Tahun ya, jadi perjanjiannya begitu. Rajanya itu jadi raja boneka ya, karena jadi raja vassal juga. Jadi raja kerajaan bawahan yang membayar upeti gitu. Nah, itu rajanya dari Campa, dari bangsawan Wijaya, tetapi tentara yang bercokol itu adalah tentara Mongol. Itu perjanjiannya seperti itu. Jaya Ketawang tidak berdiam diri, dia berusaha melawan ya, berusaha melawan pelantikan dinasti Yuan atas Raja Jawa dari bangsa Wijaya. Tetapi ya apa daya, bangsa Wijaya di backup oleh tentara Mongol dinasti Yuan, dan tentara yang dari Sumatera belum bisa sampai ke Jawa ya, karena masalah musim muson itu. Nah, karena sudah mengetahui ini sudah istilahnya kalah gitu ya, karena udah kalah, karena secara militer juga sulit untuk dilanjutkan. Untuk menyelamatkan sumber daya manusia ya, sisa Federasi Kertanegara, bangsawan yang abdi dalamnya, orang-orang ya, orang-orang pinternya gitu, keluarganya itu yang di Jawa bagian timur itu di Madiun, Kediri, Tumapel, itu diarahkan mengungsi oleh Jaya Ketawang. Jaya Ketawang mengungsi ke arah barat, jadi larinya melalui laut ya, laut selatan, karena utara sudah dikuasai oleh Mongol ya, dan mendarat di pantai yang sekarang dikenal sebagai Ketawang Rejo. Jadi Raja Ketawang ya, Ketawang Rejo itu artinya Raja Ketawang, itu di Jawa Tengah. Jadi inilah, jadi nama-nama ini bukan nama-nama sembarangan gitu lah. Jadi Jaya Ketawang tahu dia sudah kalah, dia mengungsi di tempat yang sekarang dikenal sebagai Ketawang Rejo. Kemudian di Ketawang Rejo dia mengeluarkan sabda Uga Siliwangi ya, dan mulai menggalang penjajaran kerajaan-kerajaan sisa Federasi Kertanegara yang tidak mau tunduk pada kerajaan bangsawan Wijaya Campa yang menjadi boneka dinasti Yuan. Ya, Ketawang bersama rombongan Madiun, Kediri, dan orang-orang Tumapel, mereka ini tempat mengungsinya adalah di Jawa Tengah ya, Ketawang Rejo itu Jawa Tengah. Kemudian tempat orang-orang Malang atau Tumapel mendarat itu kenal sebagai Jati Malang ya, ada pantai Ketawang Rejo, ada pantai Jati Malang, itu tempat-tempat mereka mendarat. Kemudian setelah mengeluarkan sabda Uga Siliwangi, bergerak ke utara untuk
bangun kota raja yang baru ya. Kota raja ya. Kota raja inilah yang kemudian dikenal sebagai Kutoarjo. Jadi ibu kota federasi dulu dikenal sebagai Kota Raja. Tapi ini adalah Kota Raja Perlawanan ya. Ya, ini sudah sebagai Kutoarjo. Kemudian dan persekutuan Pajajaran ini yang saling gotong royong itu ya kodenya itu ya Siliwangi itu. Jadi ya Jaya Ketawang inilah Prabu Siliwangi yang pertama. Dan itu juga ada kode di situ di dekat kota itu adalah Purworejo, Raja Pemula, Raja Pendiri ya gitu. Purworejo. Ya, Raja Permulaan. Gitu. Peradaban kita itu juga dikenal sebagai peradaban Sindu, maka di situ merupakan kerajaan Sindu, kerajaan Sunda juga, Sindurjan ya. Jadi di Purworejo itu ada Sindurjan. Itu bukan nama-nama yang kebetulan ya. Jadi ada kota raja, tempat ibu kota, istana, kemudian ada Purworejo, Raja Pemula, Raja Pendiri, yang kemungkinan mungkin keperabuannya ada di situ ya, perabuannya mungkin ada di situ ya. Dan nama kerajaannya ya Sindurjan, kerajaan Sunda gitu. Tapi kita jangan membayangkan Sunda dengan yang seperti sekarang yang karena beda. Sunda zaman dulu tuh kalau kita, apalagi kalau yang ngikutin tentang peradaban Sundalandia ya, zaman Alengkadirja ya, atau mungkin kalau mengikuti tentang prasasti zaman Kauripan itu ya nggak ada sih sebenarnya dikotomi itu ya. Itu warisan zaman ya, itulah kerajaan dinasti Campa itu yang bikin cerita kan gitu ya. Di zaman Kauripan tuh prasasti yang ditemukan di Sukabumi itu bahasanya bahasa Kawi itu ya. Jadi nggak ada dikotomi gitu. Nah ini makanya ini penting tuh mengenal bahwa Ketawang-Rejo itu tempat mendarat pengungsinya Jaya Ketawang, membangun ibu kota baru di Kutoarjo ya, kota raja ya. Nah, kemudian kemungkinan besar diperabukan di Purworejo sebagai pendiri kerajaan baru, kerajaan Sunda, Pajajaran. Pajajaran itu artinya Pajajaran, kerajaan sisa federasi Kertanegara yang tidak mau tunduk terhadap kerajaan yang didirikan oleh dinasti Yuan dan Sampa. Dan dari cerita analisa seperti inilah maka kita bisa mengerti bahwa Prabu Siliwangi pertama ya Jaya Ketawang. Jadi Jaya Ketawang itu tidak terbunuh waktu proses peperangan itu, tapi dia mengungsi ke barat, dan dia sempat mengeluarkan sabda Uga Siliwangi atau Uga Gotong Royong kan gitu. Nah, Uga Siliwangi ini isinya kira-kira bisa bacaan aja ya isi dari Uga Siliwangi. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan yaitu Kediri, cepat memisahkan diri ke utara gitu. Ya, bergabung dengan utara yang sudah dikuasai oleh Mongo ya. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur. Nah, jadi menggabung ke bangsawan Wijaya silakan ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat.
dengarkan, kalian yang di timur, jadi merujuk kepada bangsawan Wijaya, harus tahu kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silakan pergi. Jadi kita nggak bicara 500 tahun, kita bicaranya 700 tahun. 7 tahun ketika agama di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung, itu sudah nggak dihormatin lagi di situ. 700 tahun. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisantang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dari dan orang lain ya, ke saudara saudara, ke saudara yang datang sepandirian dan semua yang baik hatinya. Semua saat nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawe ini. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silakan pergi, ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota tak akan pernah kalian datangi, yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa, adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Ya, jadi ya terjajah gitu ya. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan, waspadalah. Jadi beliau tuh sudah melihat ke masa depan bahwa nanti ada gelombang kedua eksodus dari orang-orang Campak. Jadi kita nanti itu ada kira-kira 1 abad setelah ini kerajaan Campak itu runtuh dan digenosida oleh Daviet dan dinasti Ming. Nah, orang-orangnya tuh eksodus. Nah, itu gelombang kedua dari yang menjadi di selakan sini kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Nah, keturunan dari pengungsi itulah yang menyusahkan. Yang ya sebenarnya ada hal mendasar yang menjadi cerita ini, cuma mungkin tidak pas untuk dibicarakan di konten ini.